Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan-rekan mahasiswa mahasiswi Universitas Cyber Muhammadiyah yang sudah bergabung ya pada malam hari ini di kuliah algoritma pemrograman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuai dengan urutan minggu kita, ini adalah minggu keempat ya. Nah, di sini saya ingin memberikan topik ya, yaitu studi kasus permasalahan sederhana. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana membuat flowchart, terus menentukan juga komponen-komponen di dalamnya. Ya tentunya kalau sudah kita belajar bagaimana notasi penulisan algoritma, kemudian kita belajar yang namanya flowchart, dan hari ini kita belajar tentang studi kasus permasalahan sederhana. Nah, di sini nanti kita akan ada praktik programnya ya. Praktik programnya buat rekan-rekan di sini. Silakan nanti mengakses halaman website yang saya tentukan nanti. Jadi rekan-rekan yang di handphone juga silakan sambil Zoom meeting juga mengaksesnya. Dan pastikan rekan-rekan nanti daftarnya, loginnya menggunakan email Cybermu seperti itu. Jadi supaya tidak kesusahan. Tapi kalau mau pakai email yang lain boleh nggak Pak? Boleh aja, nggak apa-apa. Yang penting rekan-rekan bisa mengaksesnya gitu. Nah, nanti kita akan mencoba membuat program ya. Programnya menghitung luas dan keliling lingkaran. Lalu ada konversi suhu. Lalu yang ketiga menampilkan deret bilangan ganjil. Nah, kalau di sini mungkin bagi rekan-rekan yang praktisi IT yang sudah belajar pas pemrograman sebelum-sebelumnya, mungkin ini adalah hal yang paling basic sekali. Tapi memang seperti ini kurikulumnya, yang mana kita semester 1 di informatika pasti kita belajarnya dari yang dasar dulu untuk menyamaratakan persepsi atau fundamentalnya biar sama dulu. Tapi bagi rekan-rekan yang sudah lama jago ataupun ngodingnya sudah lama, ya ini cuman sekilas aja buat pengingat aja seperti itu. Begitu. Nah, kemudian mungkin ini ya, mungkin kayak wah ini basic banget Pak gitu. Saya mah udah lewat gitu, udah khatam nih bagian-bagian kayak gini. Ya bagi rekan-rekan yang sudah lewat masa-masa ini ya alhamdulillah. Kalau mau yang lebih lagi ya nanti selesaikan dulu mata kuliah ini biar selesai. Nanti setelah ini ada bahasa pemrograman web dasar. Nah, di sana rekan-rekan bisa lebih explore lagi, lebih complicated lagi nanti di sana. Kemudian selanjutnya nanti ada mata kuliah yang namanya pemrograman web lanjutan ya. Kemudian dari web lanjutan nanti ada web service. Setelah web service ada pengembangan aplikasi dari basis data. Lalu nanti ditutup dengan yang namanya pengujian dan penjaminan kualitas software. Nah, mungkin itu yang lebih lebih masuk lah itu. Bagi rekan-rekan yang sudah praktisi, biasanya sudah melewati banyak hal-hal seperti itu, udah biasa seperti itu. Nah, tapi di sini saya harap kerjasamanya juga bagi rekan-rekan buat kita belajar sama-sama di sini, di belajar yang basic gitu, karena tidak semua rekan-rekan kita di sini sudah lewat itu atau udah pernah mengenyam pendidikan tentang bahasa pemrograman. Seperti itu. Studi kasus kita ini adalah permasalahan sederhana, yang mana ada 3 hal, yaitu menghitung luas dan keliling lingkaran. Yang kedua konversi suhu. Yang ketiga menampilkan deret bilangan ganjil.
Yang mana tujuan dari kita membahas permasalahan sederhana ini, yang pertama memahami algoritma menghitung luas dan keliling lingkaran. Yang kedua memahami algoritma konversi suhu. Yang ketiga memahami algoritma menampilkan deret bilangan ganjil. Yang keempat menjelaskan pemakaian logika seleksi menampilkan deret bilangan ganjil dengan syarat tertentu. Nah, di sini ada studi kasusnya. Yang pertama ya, menghitung luas dan keliling lingkaran. Permasalahannya di sini kita disuruh untuk buat flowchart untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Panjang jari-jari dimasukkan oleh pengguna. Luas dan keliling lingkaran ditampilkan ke layar seperti itu. Nah, di sini ada clue-nya ya. Ini ada notasi harapannya ya. Planning, yaitu ada masukannya. Kita masukkan panjang jari-jari, kemudian outputnya ada luas lingkaran dan keliling lingkaran. Cara penyelesaiannya ya, kalau luas lingkaran V dikali radius kali radius, dan kelilingnya adalah 2 dikali V dikali radius. Nah, seperti ini. Kemudian apa sih struktur data yang kita butuhkan kalau kita mau membuat suatu perhitungan ya? Perhitungan keliling luas dan keliling lingkaran. Yang pertama itu ada Pi ya. Pi ini sebagai konstanta yang didefinisikan ya, bertipe pecahan atau bernilai 3,14. Kemudian ada radius sebagai variabel yang menampung panjang radius lingkaran yang didefinisikan. Ini bertipe data pecahan. Kemudian ada luas ya. Ada luas yang mana ini sebagai variabel penampung hasil perhitungan luas lingkaran. Begitu juga dengan keliling. Nah, di sini poin pentingnya ada deklarasi dan inisialisasi. Kalau dalam flowchart ya, kita bisa menentukannya ya dengan menambahkan simbol seperti ini, yaitu Pi sama dengan 3,14, terus ada keliling, ada luas, ada radius. Deklarasi dan inisialisasi ini berfungsi sebagai variabel yang nantinya akan kita gunakan untuk menampung data-data seperti itu. Selanjutnya ada input ya. Input seperti yang kita ketahui simbolnya adalah jajar genjang seperti ini, kemudian dituliskan input radius. Begitu juga dengan outputnya, yang mana di sini diberi label print luas dan keliling. Nah, kemudian ada proses penyelesaiannya. Nah, hal ini yang harus menjadi point of view dari rekan-rekan di sini, yaitu proses penyelesaiannya, karena terdapat 2 buah kegiatan yang terjadi dalam proses dan dilakukan secara berurutan atau sequence ya, yaitu perhitungan luas dan keliling lingkaran sesuai rumus yang telah dideklarasikan sebelumnya. Nah, jadi kalau kita menuliskan dalam sebuah flowchart, inti dari suatu proses program kita dapat menuliskannya seperti gambar ini ya. Nah, kalau dipisah dia sama aja ya, jadi luas sama dengan Pi kali radius dan kelilingnya demikian. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada flowchart keseluruhan. Nah, ini flowchart keseluruhannya. Yang di atasnya apakah proses Pak? Tidak, ini konstanta ya. Ini seperti kita deklarasi. Ini ada input, proses, terus ini output dan selesai. Di studi kasus konversi 2 di studi kasus 2 itu konversi suhu sama aja ya. Kira-kira seperti yang di atas tadi, hanya saja ada perbedaan ya. Di sini kalau kita menghitung konversi suhu dari satuan Celsius menjadi Fahrenheit, itu ada rumusnya ya, seperti kita ketahui ini adalah rumusnya. Rumus matematisnya, kemudian struktur data yang dibutuhkan. Ya, di sini ada 2, ada F sebagai variabel yang didefinisikan bertipe data pecahan untuk menyimpan suhu dalam satuan Fahrenheit. Ada C sebagai variabel yang didefinisikan bertipe data pecahan untuk menyimpan suhu dalam satuan Celsius. Seperti itu. Nah, kira-kira kalau dari flowchart-nya hampir sama.
Ya bersama ya, ini sebagai intinya, inti dari proses atau program kita, yaitu mengubah dari Celsius ke Fahrenheit. Jadi nanti yang ditampilkan adalah suhu dalam bentuk Fahrenheit. Ya sama aja ya, studi kasus ketiga nih hampir sama ya, tapi intinya dia outputnya adalah suatu deret bilangan ya. Cara penyelesaiannya bisa dibaca nanti seperti ini. Kemudian struktur yang dibutuhkan ya di sini singkat ya, karena dia cuman deret saja, paling cuma butuh bilangan gitu. Ini satu variabel saja. Deklarasinya ini outputan kita ya. Bilangannya boleh 10, boleh lebih. Kalau di sini ketentuannya 10 sampai 30. Nah, input sama outputnya sama lah, pakai jajar genjang ini juga. Nah, ini proses penyelesaiannya. Jadi proses penyelesaiannya kita mulai dari start ya, kemudian masukkan jumlah. Nah, ini bisa bilangan ini bisa kita ganti jadi inputan ya, jadi bisa kita ganti-ganti nanti. Kemudian 10, bilangan 10 ini masuk ke dalam satu proses yang mana dia bertanya suatu kondisi, yaitu 10 modulus 2 sama dengan 1. Nah, kalau dia hasilnya 1, dia kalau dia benar ya sama dengan 1 dan yes ya, hasilnya 1, dia bisa lanjut ke bawah. Tapi kalau dia sama dengan 0, habis pembagian. Jadi modulus ini 10 dibagi 2 ya. 10 dibagi 2 itu 5 dan nggak ada sisanya. Kalau nggak ada sisanya, dia akan lanjut ke alirannya ke sebelah kanan. Kemudian masuk bilangan ditambah 1. Jadi di sini 5 di sini tambah 1 ya. 5 tambah 1 berarti 6. Kita masuk 6, lanjut dia ke proses yang sebelah sini, ditanya apakah 6 itu lebih besar sama dengan 30? Maaf, apakah 6 itu lebih kecil sama dengan 30? Jika iya, maka dia akan prosesnya berulang kembali. Ntar ini ada rekan-rekan kita yang mau masuk. Oke, ada Pak Hendy, ada Pak Lutfi. Oke, selamat bergabung bagi rekan-rekan yang baru saja join. Ya, di sini kita pembahasannya adalah flowchart ya. Nah, di sini kalau misalnya ini adalah bilangan ganjil ya. Jadi bilangan ganjil misalnya ini 11. Jika bilangan 11 modulus 2 atau dibagi 2, berarti kan dia sisanya 1. Kalau dia benar dia sisanya 1, maka dia akan turun ke bawah. Ya, berarti bilangannya sama dengan 21 atau dia bilangannya sama dengan 27. Kalau enggak, dia akan ke bawah, tidak. Jadi dia akan di print bilangan 1, atau bilangannya kan 11 dibagi 2 ya 1, jadi turun sini 1. Terus 1 ini kalau sudah ditampilkan di layar 1, kemudian dia diproses lagi, jadi ditambah lagi. Jadi ini akan menjadi bilangan yang ini akan terjadi proses looping seperti itu. Nah, kemudian ini soal latihannya yang bisa rekan-rekan kerjakan. Nah, hanya saja di sini saya nggak akan menjelaskan secara detail. Tapi kalau rekan-rekan mau ada yang bingung di sini, monggo silakan bertanya.
Coba kita lihat siapa nih. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Mbak Nurul Anissa mungkin ada yang udah mengerti Bu, Mbak Nurul? Mbak Nurul, halo, assalamualaikum. Mbak Nurul, Mbak Nurul ada yang belum dipahami Mbak Nurul? Halo. Dengaran Pak? Gimana Mbak Nurul, bisa dimengerti? Belum Pak, masih bingung. Yang mana Mbak yang bingungnya Mbak? Yang Yang di sini? di produk keseluruhan itu masih agak bingung penjelasan. Oke. Jadi gini Mbak Nurul. Ini kan kita mulai dari start ya. Di awal kita mulai dari start. Oke, bentar ya. Bentar Mbak, kita mulai. Ini kita geser dulu. Nih. Jadi kita mulai. Kan mulai dari start ini nih Mbak Nurul nih. Nah, sini kita mendeklarasikan kita mau masukkan angkanya berapa. Nah, di sini kan kita masukkan angkanya 10. Nah, 10 ini Mbak Nurul diproses lah ke bawah lagi. Masuklah dia ke bagian proses ini. Modulus 2 ini berarti 10 dibagi 2 Mbak Nurul. Kalau 10 bagi 2 hasilnya berapa Mbak Nurul? Halo? 5 ya Mbak Nurul. Ada sisanya nggak Mbak Nurul? Nggak ada ya. Kalau misalnya 11 dibagi 2 Mbak Nurul, hasilnya berapa Mbak Nurul? Berapa Mbak Nurul? 5 juga ya. Tapi ada komanya kan Mbak Nurul ya? Iya ada. Kalau misalnya 11 bagi 2 kan ada 1 ya Mbak Nurul ya, berarti sisanya Mbak Nurul ya? Ya nggak Mbak Nurul? Iya. Misalnya kan 11 nih dibagi 2 kan, ini kan 5 dikali 2 kan 10 nih, kurangnya sisanya 1 ya. Nah 5 ini kita ambil, nah 1 ini kita proses Mbak Nurul. Nah di sini kan pertanyaannya gini, apakah bilangannya ini jika dimoduluskan 2 hasilnya benar nggak sama dengan 1 gitu. Kalau iya Mbak Nurul, iya nih hasilnya kan, misalnya kita outputnya 11, kalau 11 berarti iya kan. Kalau iya berarti dia lanjut ke proses di bawahnya Mbak Nurul. Tapi kalau dia enggak, misalnya kita kan nih outputnya kita kan inputannya 10 nih Mbak Nurul nih. Kira-kira dia terus ke bawah apa ke samping Mbak Nurul? Ke samping. Nah, ke samping ya. Ke samping dia ke samping ya kan 0 berarti ini ya. Kalau ini kan sisanya 0 ya Mbak Nurul ya, yang ini ya Mbak Nurul. Iya. 0 ya. Berarti kan yang di sebelah kan dilempar ke kanan atau diproses ke kanan itu 0 Mbak Nurul. Nah, di sini 0 ya. Di sini 0 nih. Kemudian masuk di proses ini Mbak Nurul. Nah, prosesnya ini kalau operatornya plus ya, berarti angka di dalamnya si bilangan ini kan 0 ya Mbak Nurul ya. Berarti 0 ditambah 1 Mbak Nurul. Dari mana 1 ini Pak? Itu karena dia pakai operatornya plus Mbak Nurul.
Kalau udah pakai plus gini Mbak Nurul, berarti berapapun nilai atau data di dalam variabel bilangan ini ditambah 1, Mbak Nurul. Pak, kalau nilainya string gimana Pak? Kalau string nggak bisa ya, pasti dia error nantinya. Tapi apa tadi apa kalau apa itu? Gimana Mbak Nurul? Tadi kan tadi Bapak ada bilang apa gitu terus di error apa tadi? Oh, misalnya gini Mbak Nurul. Ini kan bilangan ya, ini kan dia operasi matematika ya Mbak Nurul ya. Ini kan matematika ya. Maksudnya Mbak Nurul kalau disuruh di sini masukkan bilangan, Mbak Nurul jangan ngisikan data dalam bentuk string. String itu misalnya gini, jangan masukkan nilai A. Atau jangan kasih kata 1 kayak gini. Nah, kayak gini nggak bisa Mbak Nurul, karena ini operasi matematika. Jadi requirement-nya atau persyaratannya yang diisi di dalam variabel bilangan ini itu harus dalam bentuk integer. Integer itu apa Pak? Integer itu angka ya Mbak Nurul ya. Ini data, waduh salah nih tulisannya. Intinya itu integer ya Mbak ya. Nah gini nih, integer tulisannya Mbak Nurul. Nah ini berarti ini datanya ini adalah berupa angka Mbak Nurul. Kalau dia string Mbak Nurul, ini berarti dia huruf atau kalimat. Nah, maaf ini salah ya. Tulisannya gini Mbak Nurul. Oke Mbak Nurul? Nah, kita balik lagi nih Mbak Nurul di penjelasannya. Jadi 0 ditambah 1 berapa Mbak Nurul? 1. Nah, kemudian kita masuk ke logika yang di sini lagi Mbak Nurul. Nah, kira-kira 1 ini Mbak Nurul, bener nggak dia tuh lebih kecil dari 30? Maaf Pak, itu tadi Bapak nanya apa? Suaranya Oke, Mbak Nurul, ini bener nggak 1 itu lebih kecil dari 30? Iya benar. Bener ya. Kalau bener dia ke atas apa ke bawah, Mbak Nurul? Ini kan bener ya. Ke Dia ke atas apa ke bawah nih? Selanjutnya kita. ke atas. Ya, ke atas ya. Berarti dia balik lagi ya. Nah, di sini kita belum dapat outputan apa-apa nih, Mbak Nurul. Jadi balik lagi nih. Jadi 1 ya. Jadi 1 ini dia balik lagi nih ke sini. Nah, 1 ya. Karena dia dibalik ke sini kan berarti dia nambah 10 ya. Jadi 11 jadinya. Selanjutnya masuk ke sini dia 11 Mbak Nurul, karena ini masih ada 10-nya Mbak Nurul. Ini sepertinya flowchartnya ini harusnya nambah ke sini ya. Ini harusnya gini nih. Karena kita cari bilangan di sini ya. Ini nih bilangan ganjil 10 sampai 30. Ini kayaknya flowchartnya agak salah ya rekan-rekan, sorry nih. Jadi yang benar itu arahnya tuh dari sini tuh ke sini nih. Ditambahin lah. Ini ditambahin, jadi 1 yang berada di sini itu ditambahin sama 10 ini. Jadi nilai yang masuk di sini Mbak Nurul jadinya 11 Mbak Nurul. 11 modulus 2 berapa Mbak Nurul? Ada sisanya nggak Mbak Nurul? Ada ya. Kalau ada sisanya flow-nya kemana lagi arahnya Mbak Nurul? Ke kanan apa ke bawah Mbak Nurul?
ke bawah. Iya, ke bawah ya. Jadi 11-nya ke bawah. Nah, kita simpan dulu nih 11-nya. Kita bertemu sama logika di sini, Mbak Nurul. Nah, logika di sini ada operator matematika, Mbak Nurul. Di pemrograman itu ada operator matematika ya. Nah, kalau garis 2 kayak gini, ini berarti atau, Mbak Nurul. Jadi di sini ada kondisi, Mbak Nurul. Nah, kalau ini kan kondisi, ini juga kondisi ya Mbak Nurul ya. Kan dia nanya apakah satu itu lebih kecil dari 30. Kalau di sini dia kondisi juga Mbak Nurul. Yang mana bilangan katanya. Bilangan ini apakah bilangan 11 ini katanya kan apakah bilangan 11 ini sama dengan 21 atau dia 11 ini sama dengan 27. Kira-kira 11 ini masuk nggak Mbak kalau ini? 11 itu sama nggak dengan 21? Mbak Nurul, sama nggak Mbak Nurul? Enggak ya? Enggak sama ya dia ya? 11 itu sama nggak sama 27? Mbak Nurul? Nggak sama juga ya? Iya, nggak sama. Kalau nggak sama dia ke bawah apa ke samping Mbak Nurul flow kita? Kan nggak cocok nih. Ke bawah ya, berarti enggak ya? Berarti di sini tidak. Nah, kalau dia tidak, baru dia di print Mbak Nurul. Print bilangan. Nah, kalau kita udah sampai di tahap print bilangan ini kan sebagai output ya Mbak Nurul ya. Ini outputnya. Jadi 11 itu baru ditulis Mbak Nurul. Di sini tulisnya 11. Nah, kita dapat hasilnya Mbak Nurul, 11 di awal. Kemudian 11 ini Mbak Nurul, kan dia sudah di print nih. Dia lanjut lagi Mbak Nurul, masuk proses lagi. Di sini dijumlahkan lagi Mbak Nurul. Jumlahkan lagi. 11 ditambah 1 Mbak Nurul gitu. Kemudian ditanya lagi apakah ini kan tambah 1 jadi 12 Mbak Nurul. Nah, 12 ini kemudian diproses lagi Mbak Nurul di kondisi di sini. Apakah 12 itu Mbak Nurul lebih kecil sama dengan 30? Benar apa salah nih? Mbak Nurul? Benar. Benar. Kalau benar ke atas apa ke bawah? Ke atas. Ke atas ya. Nah, jadi dia akan ngulang lagi ya Mbak Nurul ya. Nah, gitu Mbak Nurul. Begitu kira-kira Mbak Nurul. Apa tadi yang kalau misalnya sama dengannya ada 2 itu maksudnya apa tadi Pak? Kalau sama dengannya 2 ini berarti dia tambah 1 Mbak Nurul. Berarti ditambah 1 ya. Maksud dari plus-plus ya Mbak Nurul ya. Plus-plus itu berarti tambah 1 Mbak Nurul. Kalau sama dengan itu Kalau yang ini yang di oh ya, jadi kalau sama dengan itu berarti ya itu sama dengan Mbak Nurul. maksudnya kayak ada 2 kemungkinan gitu ya. Jadi kalau misalnya gini Mbak Nurul. Misalnya Mbak Nurul bikin nulis program ya Mbak Nurul ya. Misalnya Mbak Nurul mau bikin variabel A namanya. Variabel A ini Mbak Nurul kasih tahu, oh ini sama dengan 1 gitu. Berarti kan 1 ini masuk jadi miliknya si A. Kan begitu Mbak Nurul. Nah, ini namanya variabel, sama dengan untuk variabel. Kalau yang sama dengan ini Mbak Nurul, ini untuk operasi matematika Mbak Nurul atau pengkondisian.
Nanti kita belajar tentang pengkondisian Mbak Nurul. Apa tadi operasi apa Pak di situ? Operasi matematika. Aritmatika deh yang biasanya kalau di komputer. Nah, kalau persenan itu maksudnya pembagian. Oh, bukan. Kalau pembagian itu sama Mbak Nurul, lambangnya garis miring seperti ini Mbak Nurul. Kalau pembagian. Tapi kalau persen ini Mbak Nurul, ini namanya modulus Mbak Nurul. Jadi apa sih itu yang namanya modulus? Jadi Mbak Nurul harus paham modulus ini berbeda dengan pembagian biasa. Kalau pembagian biasa ini memungkinkan data yang diproses itu memiliki nilai desimal. Nilai desimal itu maaf, bukan nilai pecahan ya. Jadi dia ada komanya Mbak Nurul. Nah, kalau dia modulus ya, kayak persen gini, ini dia tidak boleh ada bilangan pecahan Mbak Nurul. Lantas lantas kemana sisanya? Nah, sisanya inilah yang biasanya diproses Mbak Nurul. Diproses lagi Mbak Nurul gitu. Begitu Mbak Nurul. Misalnya kalau pembagian kan 10 dibagi 2 sama dengan 5 Mbak Nurul. Kalau 11 dibagi 2 ya hasilnya 5,5 gitu kan Mbak Nurul ya. Ini kan kalau dipecah lagi sebenarnya kan 5 ditambah 0,5 nih Mbak Nurul. Ya kan? Nah, kalau di modulus 10 modulus 2 itu 5. Tapi dia nggak ada sisa. Kalau 11 modulus 2 hasilnya juga 5, tapi dia ada sisanya 1. Seperti ini. Pak, kalau selain 11 gimana? Oke, kita masukkan angka 13 nih Mbak Nurul. 13 modulus 2 berapa hasilnya Mbak Nurul? 3. Berapa? 5 terus sisa 2. Ayo hitung lagi. 13 bagi 2 loh Mbak. 6 plus 1. Astaga, 6 sisa 1. Tuh 6 sisanya 1 ya Mbak Nurul ya. Oke, sekarang saya coba lagi nih. Kalau 7 dibagi 2 Mbak Nurul. Maaf, modulus 2. Satu. Berapa Mbak? Sisanya 1. Hasilnya berapa? Di sini berapa? Iya, 3 ya. Ini 3. Oke, begitu ya Mbak Nurul ya. Ada lagi Mbak Nurul? Ada. Oke. Kalau sudah, Kasih Pak. ya nggak apa-apa. Mbak Nurul nih pakai laptop nggak nih? Iya, Bapak. Pakai laptop, ya bagus. Nanti saya minta tolong Mbak Nurul buat ini ya, buat share screen ya. Saya mau tunjukkan. Jadi rekan-rekan yang mau belajar pemrograman, silahkan membuka tab baru ya di browsernya. Yang di handphone silahkan juga. Silahkan masuk ke halaman ini ya, bentar saya clear dulu bentar. Oke, sudah. Saya tutup aja. Silakan ketikkan di browsernya. Sebentar. Oke. Silakan ketikkan di browsernya progate.com ya. Oke, nah, di sini saya udah masuk ya, udah pernah masuk di sini.
monggo rekan-rekan di sini saya logout dulu lah ya. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan platform ini. Pak, platform kemarin ada yang coba free code cam nggak nih di sini? Kemarin udah di-spill sama Pak Lutfi kemarin tuh. Waduh. Pak Lutfi, halo, assalamualaikum. Halo Pak. Waduh. Waalaikumsalam. Pakai suara lah Pak. Gimana Iya. nih? Aduh. Gimana tadi? Ini pertanyaan di chat itu gimana itu tadi? Iya itu tadi modulus kan ada sisa satu Pak. Itu satunya kemana Pak? Ya nggak dipakai berarti. Oh, itu yang diproses Pak. Jadi yang sama dengan satu tadi itu maksudnya sisa modulusnya. Hmm. Bener Pak kayak gitu Iya, Pak. bener. Itu yang diproses tadi di dalam apanya? Dalam programnya itu. Di Nah, dalam kalau sisanya nggak satu berarti nggak proses ya. diproses juga Pak. Oh ya udahlah nanti tak coba mau lihat tadi itu Pak. Oh iya. Nah, Oke, kita ini dulu Pak. oh, ya Ke udah. Apa? Siap. Proget.com dulu ya. Silakan ini daftar aja, login ya. Kalau daftar gratis ini daftar aja, pakai nanti lanjutkan dengan Google aja biar cepet. Ya rekan-rekan di sini silakan mengaksesnya ya. Mbak Nurul jangan lupa diakses ini Mbak. Nanti kita share screen Mbak, pakai layar jenengan. Oke, di sini saya udah ada. Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini ada banyak pelajaran bahasa pemrograman ya, yang bisa rekan-rekan pelajari. Ada front end developer course, mobile developer course, terus ada pengembangan ini pakai Node.js, JavaScript, ada HTML, JavaScript, dan lain sebagainya. Ada Ruby juga di sini. Ada SQL juga nih, basis data kita. Nah, ini monggo ya, bisa dikerjakan, bisa dieksplor gitu. Kelebihannya mungkin ada yang ini enggak, yang kemarin ngerjakan tugas yang kedua itu nemu free code camp. Ada yang udah coba di free code camp? Mbak. Sudah, Mbak. Ya, Nah, Pak Rohmat, Pak Rino udah ya? Sampun, Pak. Nah, kalau di sana kan pakainya bahasa Inggris ya Pak ya? ya betul. Nah, jadi akhirnya saya nemukan nih Pak yang lebih friendly lah, user friendly ya. Itu ada yang pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi rekan-rekan monggo ini dikerja apa mulai sekarang boleh pakai free code camp nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau mau yang lebih pakai bahasa Indonesia, mungkin buat rekan-rekan yang baru belajar ataupun baru terjun ke dunia programming bisa masuk ke ini ya, proget.com ini. Tinggal diklik. Nah, kalau sudah daftar, kemudian nanti tinggal pilih studi Python 1 seperti ini ya. Kemudian tinggal dilanjutkan. Nah, di sini kita diberitahu nih pelajaran pertama ya. Lalu kita membuat karakter. Jadi bagaimana kita menampilkan kalimat di dalam bahasa pemrograman Python. Nah, caranya dengan menuliskan print, kemudian buka kurung, tanda kutip, terus kita ketikkan apapun kata-katanya di sini. Hello Python seperti itu. Dan kemudian ditutup juga dengan tanda petik dan tutup kurung. Nanti script satu baris ini akan kita jalankan. Kemudian hasilnya akan muncul seperti di bawah ini. Oke, kalau sudah, kita tinggal tekan tombol selanjutnya. Nah, di sini juga ada penjelasan lebih lanjut. Di dalam bahasa pemrograman Python, urutan karakter seperti Hello Python ini disebut dengan string. Nah, ini yang namanya string tadi Mbak Nurul. Ini yang namanya string Mbak Nurul. Nah, string itu Mbak Nurul dan rekan-rekan di sini harus ditutup dengan tanda kutip atau kutip ganda.
yang hasilnya akan sama. Jika Anda tidak menambahkan tanda kutip, hasilnya akan error. Nah, seperti ini ya. Ini nggak boleh. Kalau kita masukin kayak seperti ini, dia langsung error gitu. Yang benar seperti ini, yang sebelah kiri ya. Ada tanda petiknya di atas. Ada petik ganda atau kutipan ya, tanda kutipan atau kutipan ganda. Kalau sudah, kita next ke tombol sebelah kanan. Di sini juga dijelaskan menambahkan ini ya, pagar pada awal perintah akan membuat baris perintah itu menjadi komentar. Pak, apa sih fungsinya komentar itu? Apa sih fungsinya komentar itu ya? Oh iya, ini ada dari Pak Andika Hendri ya. Nah, katanya pakai kode saya.com juga boleh katanya. Ya monggo ya. Jadi kunci lulus di mata kuliah ini adalah bahasa pemrograman Python. Seperti itu. Nanti di UTS UASnya itu juga. Nah, gitu. Kemudian di sini ini adalah bikin komentar ya. Komentar itu fungsinya apa, Pak? Komentar itu fungsinya untuk menjelaskan kepada kita ataupun kepada orang lain, bahkan untuk mengingatkan ya. Mengingatkan diri kita bahwa skrip program ini berfungsi untuk apa, tujuannya untuk apa, dan nanti akan kemana, seperti itu. Lah Pak, untuk apa pakai komentar Pak? Saya lihat yang programmer itu nggak ada Pak pakai komentar gitu. Ya kalau udah rilis mungkin udah nggak ada komentarnya gitu. Tapi kalau sebelum rilis lagi proses pembangunan, ya komentar ini berfungsi gitu. Karena kalau buat program yang nantinya complicated, yang besar dan penerapannya luas, itu nanti itu kita akan membutuhkan yang namanya kerjasama tim bersama programmer lain ya. Jadi komentar ini berperan sangat penting untuk menjelaskan kepada programmer selanjutnya seperti itu, atau yang membantu di proyek tersebut. Kemudian tinggal diterapkan ya ilmu yang sudah kita pelajari barusan. Kita mulai aja. Kita klik ini. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini adalah tempat kita mengetikkan program ya. Di sini ada tempat kita mengetikkan program. Kemudian ini adalah nanti hasilnya apa, jawaban kita. Kemudian di sini ada jawaban yang benar seperti apa. Kalau sudah kita nuliskan programnya sesuai, tinggal kita klik kirim. Nanti akan muncul di sebelah sini ya, sebelah kanan. Nah, kemudian di sini juga nanti akan muncul jawaban yang benar seperti apa. Nah, di sini ada instruksi nih. Ayo mulai membuat program Python pertama Anda. Anda dapat melihat jawaban benar untuk melihat hasil yang diinginkan. Seperti ini. Nah, kita ingin bikin ini nih. Hello world. Seperti itu. Caranya gimana? Nah, seperti yang tadi. Sintaknya. Atau di sini ada petunjuk nih, coba kita lihat nih. Hello world harus diapit dengan tanda kutip karena merupakan tipe data string. Jika tidak, hasil akan error gitu. Ini untuk melihat slide sebelumnya. Nah, kalau kita mau menyelesaikan atau menyelesaikan tugasnya ya tadi hello world, berarti script yang harus kita tuliskan ini, print ini. Oke, terus kita tekan tombol silang. Ini tinggal kita ketikkan. Nah, tekan print, kemudian buka kurung, tanda kutip, saya klikkan di sini, hello cybermu, seperti itu. Nah, kemudian apalagi kalau sudah, tinggal dikirim. Nah, jadi munculnya di sini ya. Nih, hello cybermu. Tapi di sini gimana Pak? Ya gimana? Ini error ya, nggak sesuai nih kata dia nih. Jadi harus pakai hello world ya. Nggak boleh cybermu dia.
sensitif dia. Kayak hello world misalnya begitu. Kemudian dikirim. Nah, bener ya. Ini ada apa? Feedbacknya, atau itu selamat udah benar. Kalau udah benar, tinggal berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya integer lagi nih. Integer. Nah, di sini ada penjelasannya. Anda dapat menggunakan integer bilangan bulat dalam pemrograman, tidak seperti string. Integer tidak memerlukan tanda kutip. Anda dapat menambah dan mengurangi integer seperti dalam matematika. Spasi sebelum dan sesudah operator tidak diperlukan, namun akan membuat kode lebih mudah dibaca. Seperti itu. Jadi cara nulisnya seperti ini, operasi matematikanya seperti ini juga. Jadi tinggal nanti hasilnya seperti ini. Print 3 hasilnya 3. Kalau kita print 3 tambah 7 hasilnya 10. Kalau kita bikin print buka kurung 7 kurang 3 hasilnya sama dengan 4. Seperti itu ya, tinggal kita next saja. Kemudian apa sih perbedaannya string sama integer? Nah, kalau kita cuma menuliskan angka 8 aja atau angka 3 tambah 5 kayak ini nanti hasilnya masih dalam bentuk integer karena dia angka. Tapi kalau rekan-rekan bikinnya pakai tanda kutip 3 tambah 5 terus ditutup juga dengan tanda kutip di atas, ini nilainya akan menjadi nilai string. Datanya data string, bukan integer lagi. Seperti itu. Kemudian silahkan di next. Karena kita mulai latihannya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, cetak angka 7 sebagai sebuah integer. Berarti kita tinggal menuliskannya. Print. Nah, di sini boleh pakai spasi ya, monggo, tapi ini buat mudah dibaca aja. Print buka kurung 7. Kemudian di sini cetak penjumlahan 9 dan 3. Berarti print buka kurung 9 ditambah 3. Nah, kalau ini cetak 9 tambah 3 ini dalam bentuk string. Gimana caranya, Pak? Ya, kita klikkan aja print buka kurung kasih tanda kutip 9 ditambah 3. Kalau sudah tinggal kita kirim. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, di sini kita sudah menyelesaikannya dan mencapai level ketiga. Seperti itu. Izin bertanya Pak Rido. Monggo Bapak. Beda kutip tunggal dan ganda apa ya Pak ya? Atau sama ya? Kalau setahu saya sama sih Pak. Sama ya? Oh Iya. ya. Coba kita Siap. coba tanya dulu ya Pak ya. Siap Sama Pak. suhunya. Kan Oke. ada insek yang lain nih. Kita coba tanya sama ya Pak Burhan. Assalamualaikum Pak Burhan. Ya, Pak Burhan, bantu jawab dong Pak Burhan. Tadi Pak Hendy nanya, Pak kalau kutip 1 sama kutip 2 tuh ada bedanya nggak Pak Burhan? nggak ada bedanya sebenarnya. Cuma kalau misalkan butuh ngeprint karakter yang petik 2 gitu, bisa nanti yang luarnya petik 1 habis itu dalamnya petik 2 gitu. Oh, artinya bisa di mix ya Pak Brani? Bisa, tapi pokoknya penutupnya harus sama. Oh nggih, siap. Matur nuwun Pak Burhan. Siap. Ya, siap. Makasih ya Pak Burhan ya sudah membantu saya menjawab pertanyaan dari Pak Hendy. Oke, kita next ya. Ya, pelajaran malam hari ini kira-kira buat rekan-rekan yang belum belajar pemrograman bisa menggunakan platform ini. Yuk kita coba cek Mbak Nurul tadi. Mbak Nurul sudah buka nggak Mbak Nurul?
Tuh. Udah Mbak, Udah. yuk dicoba yuk Mbak Nurul yuk. Saya coba kasih share screen-nya nih sama Mbak Nurul nih. Ya Mbak Nurul, udah bisa Mbak Nurul. Coba Mbak Nurul. Share screen-nya Mbak Nurul. Yang ini sama. Nah, sip Mbak Nurul. Yuk, monggo. Mulai pelajarannya Mbak Nurul. Oke. Ulang dari awal lagi. Iya, nggak apa-apa. Apa ya? Nggak apa-apa. Biar Mbak Nurul kan belajar juga, sama-sama belajar kita di sini. Ya. Mulai ntar. Nah, ini yang pertama Mbak Nurul. Ada instruksinya Mbak Nurul, dibaca dulu kira-kira. Nah, gitu. Ini ada program Mbak Nurul. Yang di blank hitam ini Mbak Nurul yang di tengah. Ini adalah program Python ya. Nah, itu jenengan silakan jalankan saja programnya dengan mengklik tombol kirim itu Mbak Nurul. Nah, ya Mbak Nurul. Oke, nah itu tinggal Mbak Nurul masukkan Mbak Nurul. Masukkan aja berapa angkanya Mbak Nurul itu. Yang di sebelah kanan itu Mbak Nurul. Nah, iya tuh, mau berapa apel. Silakan Mbak Nurul masukkan angkanya berapapun. Enter Mbak Nurul. Nah, keluar dia ya. Nah, ini nanti kita akan belajar di sini ya Mbak Nurul ya. Jangan nanti silakan belajar sendiri di sini untuk mengasah kemampuan programming dari Mbak Nurul. Nah, ini masuk ke bagian saya tadi Mbak Nurul. Monggo Mbak Nurul diselesaikan Mbak Nurul. Halo. Hmm. Lanjut lagi Pak. Iya, silakan lanjut lagi dulu. Lanjut dulu. Nah, coba selesaikan dulu yang ini. Nah, di sini tinggal coba Mbak Nurul diketikkan Mbak Nurul kodenya. Tadi apa Mbak Nurul? Kita mencetak hello world. Boleh. Oke Mbak Nurul, kirim. Nah, begitu Mbak Nurul. Bisa ya Mbak Nurul ya? Insya Allah ya. Silakan nanti diteruskan ya Mbak Nurul ya. Oke. Udah Mbak Nurul. Masih share screen Pak. Iya, ditutup dulu aja share screen. Oh ya. Nah. Masih Pak. Ya Mbak Nurul. Iya, seperti itu ya kira-kira pelajarannya malam hari ini. Tapi kita coba bikin program lah ya dari kasus yang sudah kita miliki ini. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang program, menurut saya silakan dieksplor aja ya. Kira-kira bentuknya seperti apa, hasilnya seperti apa, monggo. Ya, rekan-rekan tinggal explore aja, karena bagi saya program itu intinya jalan sesuai sama harapan sudah. Ya kira-kira seperti itu ya, simple thingsnya seperti itu. Karena ada beberapa jokes itu kalau kodenya udah berhasil jangan sentuh apapun kan. Nanti error lagi nanti. Oke, di sini kita
Kita akan coba belajar ini ya, gimana caranya bikin program nih. Pak, saya misalnya pengen belajar Python Pak nih, tapi yang tadi kan ngikutin course nih. Saya nggak mau yang nggak ini Pak, yang nggak ngikutin course misalnya. Oh maaf, saya belum share screen ya, sorry. Nah misalnya Pak, saya nggak mau coba bikin program Python nih yang seperti menghitung luas dan keliling lingkaran nih Pak gitu. Terus ada konversi suhu gitu. Kalau yang tadi kan saya cuma ngikutin kata-kata dia nih Pak gitu. Ngikutin apa yang diperintahkan sama platform ya. Saya mau ekspor Pak sendiri. Oke, kita buka tab baru. Kita tinggal klikkan Google Colabs ya. Kemarin ini juga dari saran dari Pak Farhan Habib ini. Jadi rekan-rekan bisa ketik aja Google Colab ya. Kemudian masuk di Colab Google ini. Nah, di sini kelihatan ya tampilannya. Kita batal aja mungkin. Nah, kita bisa masuk ke bikin kode ya. Mana ya? Caranya lupa aja. Notepad baru aja deh. Oke, memuat. Nah, di sini kita bikin sebuah lembar kerja baru ya. Jadi ini sedikit memudahkan kita. Kenapa? Karena kita tidak perlu repot-repot untuk menginstal Python di komputer kita. Jadi ini variasi ya. Variasi aja. Bagi rekan-rekan yang sudah menghatamkan pemrograman Python-nya bisa langsung ke sini untuk membuatnya. Jadi ini hampir sama saja sama yang sebelumnya nih. Buat Mbak Nurul dan rekan-rekan yang baru join atau baru first time di bahasa pemrograman atau perkodingan duniawi ya. Sini bisa diklik juga sama juga. Tinggal misalnya kita ketik di sini print ya. Print Kak kurung misalnya hello cybermu. Kemudian bagaimana Pak cara eksekusinya? Jadi ini ada tanda di sini ya, ini tanda run. Seperti kita memutar musik ya. Ini tinggal diketik aja. Kemudian ini prosesnya ya, mengalokasikan. Jadi ditunggu sebentar. Nah, kecepatan dari compile programnya tergantung dari jaringan. Ini jaringan saya kayaknya agak kurang bagus kayaknya. Kok lama? Oke, masih proses ya. Oke, sudah terhubung nih. Oke, muncul ya. Ini hasil dari outputan hello cybermu gitu. Sekarang kita coba tarik dulu nih. Sini kita mau bikin menghitung luas dan keliling sebuah lingkaran. Nah, berarti kan kalau kita ngomongin luas dan keliling lingkaran ini ada ini ya, stringnya ya. Ada stringnya, ada float ya, ada bilangan pecahan. Sini saya akan buat ya. Misalnya luas lingkaran dulu deh. Luas lingkaran berarti kita bikin dulu nih. Kan butuh radius. Jadi kita ketik R dulu. R sama dengan kita masukkan apa kita, maksudnya jenis data kita ya. Jenis data kita adalah float karena float ini adalah bentuk pecahan. Kalau dia desimal apa Pak? Kalau desimal dia pakainya integer ya. Atau bisa diketik int aja seperti itu. Di sini karena kita menggunakan pi ya, karena pi itu
adalah bilangan pecahan, yaitu 22/7 atau dia 3,14. Jadi kita di sini pakainya bilangannya float ya. Kemudian di enter, maaf di spasi maksudnya. Kemudian kita masukkan input. Nah, ini inputnya. Kita masukkan keterangan dulu. Misalnya ada perintah masukkan jari. Terus kita sama dengan gini. Oke. Ini kita bikin inputan ya. Kemudian kita coba enter dulu. Enter, kemudian kita deklarasikan. Setelah R sebagai float, kita deklarasikan luas. Luas sama dengan, jadi kita pakai mat ya. Mat titik P. Kemudian kurung R dikali R. Ini saya agak lupa. Jadi Python itu menjadi bahasa pemrograman yang friendly sekali sekarang, banyak digunakan. Ups, sebenarnya saya salah sesuatu nih. Salah. Ini harusnya kita import dulu nih, import mat. Oke, sebentar, koneksi internet saya sedang bermasalah. Kemudian ini kenapa muter nih? Oke, ini kalau kita ada kesalahan ya, oke, tenang aja, santai, kita benerin dulu, kita lanjut dulu ya. Kemudian kita masukkan keliling sama dengan 2 dikali mat titik P, kemudian dikali R, seperti itu. Kemudian kita masukkan, kita output dulu, print luas lingkaran sama dengan ya, petik 2 ya, kemudian koma luas. Oke, kemudian kita print yang sama, print tak kurung keliling lingkaran sama dengan ya, koma keliling. Ini boleh juga tutup gini. Kalau sudah, kita coba jalankan ya. Kita tunggu sebentar. Nah, kita masukkan jari-jari, misalnya jarinya 5. Kemudian kita enter. Bisa nggak ya? Oke, mantap. Error ya, the best. Kita coba ya. Kenapa nih errornya nih? Cloud object is not enable. Oke. Ini ada yang salah deh ya. Formatnya ya. Kita coba ini mungkin. Salahnya berapa? 7 ya. Waduh, masih error lagi. Mantap. Kita hapus dulu aja nih. Saya coba nih. Slotnya nggak mau ya, apa input ya?
Mending kita bikin ini aja nih. Iya, ini P sama dengan 3,14. Kali R. Ini P. Kita cek lagi. Nah, ini baru dapat hasilnya ya. Jadi tadi itu kenapa error ya? Mungkin karena saya menggunakan import sebuah library tambahan dari Python, yaitu yang namanya Maths. Maths itu untuk matematika ya. Bisa nggak Pak? Nggak, kita nggak pakai library tadi ya? Bisa aja gitu. Kalau penggunaan library itu umumnya sesuai kebutuhan aja sih. Nah, ini salah satunya ya. Jadi di sini kita bisa menjalankan programnya juga. Jadi buat rekan-rekan yang tadi baru belajar juga, santai aja, nggak usah merasa tertinggal. Keep going untuk terus belajar seperti itu. Nanti penerapannya kita bisa lakukan di Google Colab ya. Jadi rekan-rekan, gimana Pak caranya saya nggak punya Google Colab kayak gini? Yaitu rekan-rekan bisa langsung ketik aja di Google-nya Google Colab, terus daftar, tautkan dengan akun Google Anda bisa langsung mengerjakannya seperti itu. Nah, ini misalnya kita mau bikin yang lain lagi nih. Kita mau bikin yang suhu ya. Saya mau coba yang suhu Pak gitu. Oke. Yang suhu kita dari Celsius ke Fahrenheit ya. Kita bikin aja di sini Celsius. Celsius sama dengan float. Kemudian buka kurung, input. Kemudian kurung lagi, kita buka lagi, input suhu Celsius. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita mau bikin Fahrenheit ya. Berarti Fahrenheit sama dengan kita masukkan operasi matematikanya 9/5 ya dikali Celsius kita lihat. Kemudian ditambah 32 seperti ini. Kemudian kita print ya, print Celsius, koma, tanda petik, derajat Celsius sama dengan koma Fahrenheit ya. Kemudian koma, kasih tanda petik lagi, derajat Fahrenheit. Oke, kita coba eksekusi, kita jalankan running. Masukkan input suhu Celsiusnya, misalnya 36 derajat. Kita enter saja. Nah, bisa di sini dapat hasilnya ya. Jadi 36 derajat Celsius itu sama dengan 96,8 derajat Fahrenheit. Oke, ini dua contoh yang saya demokan ke rekan-rekan di sini. Mungkin untuk yang terakhir nih, menampilkan deret bilangan ganjil. Ya, saya kasih inilah terbuka nih untuk yang rekan-rekan yang bisa, monggo. Yang para suhu mungkin bisa juga menampilkan gimana, yang singkatnya aja gimana, atau punya
cara lain, programming yang lain, monggo lah. Gimana? Yuk. Saya tunjuk nih. Pak Lutfi bisa nggak Pak Lutfi? Yang apa Pak? Yang mana yang mau dikerjakan? Waduh, yang ketiga bisa nggak? Menampilkan deret. Wah, nggak bisa Pak. Abdul ya, oke. Kalau ini deh, luas lingkaran. Tapi bukan lingkaran. Yang lain selain lingkaran. Oh ya, bisa Pak. Bisa. Yuk, Bisa. coba. Kita share screen ya. Share screen Pak atau gimana? Iya, share screen dong. Oh ya, coba saya buka collab dulu Pak. Oke. Yang ketiga nih, ada yang bisa nggak nih? Coba saya tanya Pak Hendy nih, Pak Hendy bisa nggak Pak Hendy? Pakai Python atau pakai apa Pak Hendy? Silakan Pak Hendy. Iya Pak, apa Pak tadi Pak? Yang poin nomor 3 Pak, bisa nggak Pak? Terserah, kalau nggak pakai Python ya terserah, nggak apa. Yang penting menampilkan deret bilangan ganjil aja. Bebas. Deret bilangan ganjil jumlahnya user yang masukkan gitu maksudnya Pak? Terserah, bebas. Mau jenengan yang menentukan silakan. Aduh, saya Pak, agak-agak gimana gitu. Pak Burhan mungkin bisa dibantu Pak. Bentar Pak, nggih. Ngapunten Pak. Bentar. Iya. Gimana Pak Lutfi? Bisa Pak Lutfi? Ya Pak, sebentar Pak. Oke. Bisa, bikin saya ya Pak, yang string apa kata-katanya yang untuk Python itu saya belum begitu familiar ya Pak. Nggak apa-apa Pak. Apanya perintah-perintahnya Python. Oh gitu. Hai, Tenang Kayak- aja. print apa gitu. Tak coba pakai batch-nya Windows, bisa boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Ya, Bebas Pak. bentar ya. Ini tak buat dulu pertemuan 5. Kayak ini. Baru. Bapak-bapak yang lain mungkin mau coba juga Pak. Monggo silakan. Yang konversi suhu deh, konversi suhu. Yang mudah aja deh. Ada yang mau? Ini saya coba ya Pak. Oh iya, Pak Lutfi dulu. Pak Rohmat bisa nggak Pak Rohmat? Pak Rohmat? Siapa nih? Pak Rino. Pak Rino bisa nggak Pak Rino konversi suhu Pak Rino? Suhu ya Pak ya? Iya. Nggak, tadi kan Celsius ke Fahrenheit nih. Ya, Ya udah saya ganti aja tuh Celsius ke apa Reaumur deh, Reaumur. Reaumur ya? Iya. Oke. Monggo Pak, searching aja Pak, silakan. Bebas free. Oke. Ini Pak Lutfi mau share screen atau saya ngoding dulu Pak? Atau coba Pak Rino dulu aja Pak. Sekalian boleh. belajar string-stringnya itu loh. Apa kata-kata perintahnya itu loh. Oke. Mana ini? Oh ini.
Muncul nggih, Pak? Oke, muncul Pak. Oke. Celsius ke Reamur. Hmm. Lupa Pak rumusnya, bentar. Monggo Pak, searching aja nggak apa-apa. Santai aja. Pak Burhan, halo. Pak Burhan. Iya Pak. Pak, bisa nggak minta tolong nih? Buat rekan-rekan kayaknya bingung kalau saya tanyain yang dia apa ganjil itu loh. Sederhana aja. Serah jenengan aja bikin kayak mana gitu. Udah sih Pak. Udah, oh ya nanti apa ya? Jangan biar teman dulu, oke. Nanti bisa dijelaskan lagi juga lah ke teman-teman juga. Iya. Pak Rido mau tanya sebentar Pak. Oh iya monggo Pak. Itu kalau di Python itu kalau bikin menu itu perintahnya apa Pak? Menu yang gimana nih Pak? Misal kita mau bikin dibikin dua kayak misal mau milih menu misal kita bikin program kalkulator konversi terus habis itu pilih menunya misal menu yang pertama itu perhitungan luas lingkaran, nanti langsung masuk ke program perhitungan luas lingkaran. Terus menu yang kedua itu menu luas persegi, terus nanti masuk ke program luas persegi gitu. Bikin menu itu apa ya anunya? Kalau input kan input Pak, kalau maksud saya bikin menu itu loh Pak. Oh gitu. Gini Iya. aja Pak. Kita bikin yang easy dulu aja Pak Lutfi. Jangan pakai menu-menu Iya dulu. Pak, siap-siap. Ya, saya ngerti. Dua. Saya ngerti harapan Anda seperti apa. Tapi itu nanti aja. Nanti kita jadikan tugas besar kalau mau Oke, mau siap, nanti. siap. Kita bikin ya kayak pemesanan tiket dan segala macamnya ya. Tapi untuk yang malam ini Pak Lutfi coba bikinin deh gitu. Ya, gimana kita ngitung misalnya luas dari trapesium gitu. Iya, iya, Atau oke, Pak. luas segitiga gitu aja, Ya, Pak. ya. Siap-siap. Kalau Pak Lutfi nanti mikirnya sampai ke menu-menu, nanti rekan-rekan yang lain takutnya yang baru-baru belajar program malah bingung gitu, Pak. Ya. Oh iya Pak. Ya, kasihan dong. Siap-siap Pak. Nah, kita bertanya. Saya juga belum tahu Pak, makanya bertanya ini. Iya, yang mudah-mudah dulu aja, Pak. Ya. Ini dari layarnya Pak Roni ini ada nih, bisa dilihat nih. Sudah ini Pak untuk yang Celsius ke Reamur ya Pak ya. Oh iya, Oke. Di sini dari input dari keyboard, kalau di kita run nanti inputnya ini akan masuk ke variabel Celsius. Misal di sini 80 derajat ya. Terus kita enter, maka nanti terjadi kalkulasi Reamur 4/5 kali Celsius. Maka di sini di print variabel Celsiusnya, lalu derajat Celsius sama dengan di print lagi variabel Reamurnya dari hasil kalkulasi ini. Nanti akan muncul 64,0 derajat Reamur gitu ya. Oke, ya baik Mas Rino, terima kasih ya Pak Rino ya. Oke Udah mau Pak, share sama-sama. screen, thank you udah mau sharing juga sama teman-temannya. Ya Pak. Oke, bisa ditutup dulu Pak share screen-nya. Oke.
Pak Lutfi sudah ready? Pak Lutfi? Apa kita langsung ke Pak Burhan? Oh, ini saya bikin ini Pak. Coba di-sharein Pak aja. share ya. Ya, coba sharein aja. Ntar dibenerin sama teman-teman rekan-rekan maupun saya, nanti nggak apa-apa. Sama-sama belajar kita, nggak apa-apa. Iya siap. Bagikan layar. Collapse. Muncul enggak Pak? Muncul. Oke. Silakan. Saya mau nyoba bikin ini Pak. Jadi nanti punya tabungan misalnya 1 juta Pak. Oke. Terus, nah yang tadi itu saya agak lupa stringnya, misal ambil ya itu istilahnya. Ini yang soalnya karena nggak ada menunya, jadi ini cuma untuk ambil saja Pak. Iya. Jadi ambil, terus nanti apa float ya? Iya, Pak, inputan tadi. Float, input, terus nanti kayak apa tuh stringnya ya? Aku tadi, Nonton sih. aku tadi nggak tak screenshot deh. Tadi itu stringnya apa ya Pak ya? Lanjutannya ya? Atau koma coba ya? Buka kurung lagi. Oh buka kurung lagi. Ya. Terus petik ya? Petik. Untuk ininya. Ya. Silakan ambil. Terus di sini komanya di sini. Mana? Ya. Itu enggak ada, itu kosong. Terus Ya. di sini. Enggak, Pak. Oh ini Ya. langsung udah ini. Udah, langsung enter lagi. Oke, terus habis Ya itu udah. Nah, bikin aja gini dulu, sederhananya aja ya. Jadi nanti langsung dikurangin gitu ya. hasil aja. Nah, Bikin variabel dulu. nah, Ya. oh ya, total tabungan Sama sama dengan dengan. Oh enggak, ini dikurangin ya. enggak. Bikin variabel dulu, berarti hasil. Baru ya. Ya, hasil atau sisa. Hasil. Nah, Oh ya, boleh sisa juga. tabungan ya. Ya, sisa tabungan. Sama Sisa dengan tabungan sama dengan total tabungan min ambil. Oke. Terus print ya. Ya, print. Print Nah, itu sisa tabungan Anda saat ini. adalah Terus ini di koma sini ya. ya, koma. Terus masukkan sisa tabungan. Ya. Coba ya. Oke, ini tabungan yang mau diambil kan uangnya 1 juta. Saya mau ngambil 250.000. Ya. Terus Coba. enter. Oh ya itu Pak. Sudah Pak. Sudah ya, Pak ya? Ya. Bisa? Siap. Bisa Pak. Oke, siap. Mau belajar ini Pak. Ya, oke. Seru ternyata ya pakai Python ya, nggak perlu pakai titik koma di belakangnya ya Pak ya. Iya. Monggo kita coba ke next dulu ya. Ya. Oke Pak, kita coba dari Pak Burhan lagi nih. Ini yang agak sulit nih memang yang menampilkan deret ganjil ini. Bilangan ganjil ya, deret bilangan ganjil. Monggo Pak Burhan, share screen-nya dong Pak. Oke Pak, sebentar. Iya. Udah masuk Pak? Nah, udah Pak. Wah, ini Pak Burhan mungkin bisa nanti dijelaskan sedikit ya Pak Burhannya. Mungkin rekan-rekan di sini nggak ngerti nih Pak, udah pakai dev ini gini. Oke, saya. Monggo Pak. Dapat.
Oke, penjelasannya per line aja Pak. Iya, monggo Pak. Oke, jadi line pertama saya masukin prompt dulu, kayak perintah print masukkan angka. Nah, habis itu yang kedua seperti yang udah kita pelajari malam ini, ada kita diminta masukkan inputnya saya jadiin jadi integer. Terus habis itu saya bikin array ganjil sama dengan array kosong di sini. Nah, habis itu di line keempat saya bikin loop, bikin perulangan. Di bagian perulangan ini sintaksnya for x in range bill. Di sini ada method range. Method range ini apa ya? Kalau misalkan nggak pakai range ini bakal error karena expecting loop di sini di for x in ini harusnya array bukan angka. Jadinya saya pakai range ini biar nge-convert bilangan ini jadi angka gitu. Nah, terus bilangan ini yang tadinya angka jadi array. Terus habis itu di line kelima ada if x modulo 2 sama dengan 1 gitu. Kalau misalkan jika x itu tadi di dalam bill-nya katakanlah yang pertama itu 1 di modulo 2 sama dengan 1, maka dia angkanya itu kalau misalkan resultnya if-nya ini true, X-nya ini bakal saya masukin ke ganjil itu selanjutnya. Nah, nanti sisanya kalau udah loop-nya udah selesai dia akan ngeprint. Contohnya Python 3 DPY, saya masukkan angka 10 di sini, saya enter, masuk di sini. Kalau misalkan saya isi lagi 20 ini. Itu aja sih Pak dari saya. Oke. Makasih ya Pak Burhan ya udah membuatkan kita sebuah program dan menunjukkan sini ada penggunaan ya. Ada penggunaan loopingnya. Di sini Pak Burhan ini udah pakai array ya sebagai penampungnya. Di sini ada penampungnya menggunakan array. Terus tadi saya juga baru ini juga Pak gitu. Lihat juga ternyata itu ya range itu untuk mengkonversi tadi Pak ya. Dari bilangan yang biasa nanti masuk ke array begitu ya Pak ya, Pak Burhan ya? Iya Pak. Jadi dia sebenarnya bisa 2 variabel gitu sih. Kalau misalkan kita variabel pertamanya 2, variabel keduanya 6, itu jadinya 3, 4, 5 gitu. Ya. Oke. Makasih ya Pak ya. Pak, jadi fungsi append itu apa tadi Pak yang append X itu Pak? Append itu memasukkan X, nilai X ke dalam array ganjil ini Pak. Oh gitu ya. Jadi setiap hasilnya nanti masuk ke ganjil gitu Pak? Iya. Jika hasilnya benar dimasukkan ke ganjil. Itu. Berarti kurang lebih Pak Burhan ini udah menyelesaikan yang flowchart tadi ya Pak ya? Mungkin nggak pakai bilangan plus ya Pak ya, tadi kan kalau di flowchartnya ada bilangan plus ya Pak ya. Kalau dari Pak Burhan ini rekan-rekan dia nggak pakai yang bilangan plus, jadi dia udah auto aja langsung masuk seperti itu. Nah, jadi di sini saya ingin jelaskan jadi bahwa pemrograman itu seperti kendaraan ya Pak ya, kendaraan. Jadi intinya kita tuh menyelesaikan problemnya apa seperti itu. Kalau kita mau menunjukkan tadi deret bilangan ganjil, ya ada caranya menggunakan flowchart yang sudah ada di modul. Tapi kalau rekan-rekan bisa explore, bisa lebih ringkas daripada yang diterangkan di modul, monggo silahkan seperti itu. Intinya tujuannya sama, menampilkan deret bilangan ganjil seperti itu. Ya, terima kasih Pak Burhan udah menampilkan share screen ya.
Saya sangat mengapresiasi sekali rekan-rekan yang sudah menampilkan share skill-nya, membantu juga mengajarkan atau menambah insight dengan rekan-rekan yang lainnya. Seperti itu. Masih menggunakan handphone Pak, nggak apa-apa ya Pak Andrea, silahkan. Kalau masih pakai handphone ya nggak masalah. Handphone bisa juga Pak buat kita ngoding ya. Jadi ngoding itu hari ini nggak harus di komputer, di handphone juga bisa. Paling itu aja yang bisa saya dapat sampaikan ke rekan-rekan di sini. Kalaupun ada misalnya Pak, saya mau nambah yang lain Pak, itu bisa mengunjungi website ini ya. Mungkin rekan-rekan di sini udah pada familiar dengan W3 School ya. W3 School ini salah satu platform yang cukup familiar sekali ya. Dia banyak membantu juga. Di sini ada pemrograman HTML, ada pemrograman CSS, JavaScript dan Python. Nah, kalau mau coba Python tinggal dimasukkan aja. Di sini ada banyak ya, ada Python dari yang home, ada string, variable, comments dan lain sebagainya. Jadi rekan-rekan tinggal belajar aja. Ini ada yang comments nih. Nah, Maaf ada Pak, ya monggo. belum share screen. Oh iya, astagfirullahaladzim. Sorry. Nah, di sini ya. Jadi ini W3 School. Oke. Nah, di sini jangan bisa belajar lebih banyak lagi. Misalnya butuh referensi tambahan ya. Wah, tadi Pak Burhan kok pakainya apa ya, ada sintak yang saya nggak familiar gitu. Nah, mungkin bisa belajar di sini juga sebagai materi pokok ya. Kalau dibilang tadi Pak, di sini kan ada Pak di proget.com ini ya, ini dia menunjukkan step by step ya. Tapi saya mau eksplornya langsung, misalnya kayak rekan-rekan punya jiwa kayak eksplorasinya tinggi. Tinggal akses saja W3 School, cari bahasa pemrogramannya. Misalnya di sini kita menggunakan Python, kita ketik aja. Nah, di sini ada tutorial Python banyak ya rekan-rekan ya. Nah, ini silakan mau dikerjakan yang mana. Bahkan yang machine learningnya pun ada rekan-rekan di sini. Kalau nanti mau bikin skripsi sama pakai machine learning Pak, skripsi gitu, boleh gitu. Silakan. Nah, salah satu ada yang MongoDB juga dan lain sebagainya. Sini cukup banyak yang di sebelah sini. Tapi saran saya rekan-rekan belajar itu sequence bertahap aja, nggak usah merasa tertinggal ketika rekan-rekannya memang sudah bisa jago gitu kan. Ya sudah, jangan merasa minder, tetap belajar aja, keep doing gitu. Intinya kalau di IT apalagi di coding ini learn by doing gitu. Istilah terkenalnya learn by doing gitu. Trial dan error itu aja ya, coba lagi gitu. Nah, di sini misalnya ada salah satu penerapan machine learning dengan Python. Nah, ini banyak nih. Biasanya saya gunakan ini, ada K-mean clustering nih. Wah Pak, bahasa Inggris Pak itu. Yang tadi penak Pak, bahasa Indonesia. Piye caranya Pak? Wis, sampean ki gunakan yang namanya Google Chrome aja ya. Google Chrome itu ada terjemahannya, bisa diklik seperti ini, terus diganti ke bahasa Indonesia. Nah, ini bisa jadi bahasa Indonesia. Bapak, saya nggak ada tombol kayak gininya Pak, kayak Pak Rido ya. Itu monggo tambahkan aja extensionnya ya di sini ya. Nambahin ekstensi buat nambahin translate atau Google Translate. Nah, di sini baru kita bisa belajar. Ini adalah cara kerjanya. Nah, ini tadi salah satu penggunaan array. Kalau Pak Burhan tadi arraynya array kosong ya, karena memang untuk diisi arraynya. Kalau ini ada array yang sudah terisi secara manual seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Oke, ini adalah perintah Python juga ya, import matplotlib.py/plot_splt. Oke, paling itu aja yang bisa saya sampaikan pada kuliah kita malam hari ini. Ya nih, betul nih kata Pak Andre nih, Pak Andika Hendri ya.
Jadi monggo silakan rekan-rekan bisa explore lebih dalam lagi. Selanjutnya harapan saya dengan rekan-rekan belajar di W3 School, kemudian di ini prograde.com ini nanti rekan-rekan bisa menyelesaikan banyak studi kasus yang lainnya ya. Jadi studi kasus kita nggak hanya di permasalahan sederhana ini nanti akan banyak sekali ya. Ini bisa dilihat. Ini dari dosen sebelumnya ya. Ini ada studi kasus perbandingan. Selanjutnya ada studi kasus konversi, percabangan dan perulangan. Di sini kita ujian. Ada tumpukan stack, konversi bilangan, matrix, ada shortest path problem juga nih. Saya rasa nanti kalau shortest path problem nih mungkin kita agak brainstorming ya, soalnya saya juga di sini kayaknya butuh insight dari teman-teman yang lainnya gitu untuk fungsi dari shortest path problem. Kemudian ini saya spill juga ya. Nah, jadi kalau saya ngasih tahu di awal, jadi nanti ketika di pertemuan ke-13, 14, 15 jangan udah nggak perlu saya isi lagi gitu. Maksudnya kita secara modul ada ini, secara modulnya secara topiknya kita belajar Python, dasar Python. Tapi kita nanti langsung masuk ke project besar aja. Nanti project besar kita bisa bikin kelompok ataupun individu, nggak apa-apa, terserah. Nanti bisa ditampilkan programnya, jenengan bisa jalan gitu. Pak, program laptop saya nggak bisa Pak untuk Python itu. Monggo bisa menggunakan Google Colab ini ya. Pak, saya mau belajar step by step Pak. W3 School susah gitu. Ya udah belajar di prograde.com ini ya. Alamatnya ini. Nah, bisa belajar di sini. Kalau step by step mungkin kayak rekan-rekan tadi yang belum terlalu memahami ya, bisa belajar di sini. Ya Pak Farhan, monggo silakan. Assalamualaikum Pak Rito. Salam. Ya, Pak ingin bertanya tentang W3 School. Gimana Pak? Di W3 School tuh ada Python, ada apa tadi, R dan kawan-kawan. Misalnya saya mau buat skripsi tentang regresi linear gitu Pak. Terus materinya ada di W3 School. Itu nanti kita untuk daftar pustakanya ngambilnya gimana itu Pak? Waduh, jauh sekali pertanyaannya ya. Iya maaf ya Pak ya, tadi Bapaknya ini menyinggung skripsian, jadi saya kepikiran Pak. Iya, nggak apa. Jadi kalau masalah skripsi, teknisnya bagaimana kita ngambil citasi ya, itu yang jenengan maksud itu bahasa ilmiahnya ngambil citasi, ngambil sumber ya. Itu nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut nanti di mata kuliah metode penelitian Pak. Nah nanti tenang aja, bagi saya gini Pak Farhan dan rekan-rekan, bagaimana saya konsep skripsi itu jangan dibikin sulit ya. Saya bilang sama rekan-rekan di sini, skripsi jangan dibikin sulit ya. Skripsi itu gini, intinya kalau tahapan S1 ya, rekan-rekan itu harus yang pertama mencari atau menentukan ya. Ini saya ketikkan di kolom chat ya. Sebagai oke, nggak usah kolom chat deh. Ini bisa nggak nih? Nah, skripsi ya. Skripsi. Nah, kalau skripsi itu Pak, intinya kita harus menentukan masalah, kemudian kita memberikan penyelesaian ya, gitu. Maksudnya gimana Pak? Ini skripsi buat S1. Kalau S2 disebut dengan tesis. Kalau tesis ini Anda diberikan masalah dan Anda mencari penyelesaiannya.
Bedanya apa? Kalau skripsi penyelesaiannya ini metodenya ya, penyelesaiannya itu dalam bentuk metode yang sudah tersedia. Masalahnya apa, Pak? Masalahnya sudah tersedia juga. Gitu ya. Ini untuk dipahami sama rekan-rekan di sini. Ini struktur dari skripsi. Maksudnya gimana, Pak? Oke. Misalnya masalahnya apa? Jenengan misalnya nih. Saya mau ini, Pak, misalnya memprediksi market cap. Misalnya market cap Ethereum nanti, Pak. ETH misalnya. Nah, masalahnya kenapa Anda memprediksi market cap Ethereum? Misalnya banyak kerugian misalnya, Pak. Banyak kerugian, Pak. Jadi gimana kita bisa menyelamatkan itu investasi kita? Oke. Kemudian apa cara Anda memprediksinya? Oh, dengan membuat sistem, Pak. Sistem machine learning, Pak. Gitu. Berdasarkan data yang saya peroleh. Gitu. Kemudian hasilnya saya memberikan analisis. Oke. Kemudian saya hasil dari penelitian ini memberikan rekomendasi-rekomendasi. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh kerangka membuat sebuah skripsi seperti itu, Pak. Nanti gimana, Pak? Kita mau masukkan ini, Pak. Mau masukkan citasi, Pak. Saya ngambilnya dari Wetri School misalnya. Ya udah. Nanti di itu kita ada namanya kalau dalam menulisnya ya, menulis sebuah kita membuat sebuah karya ilmiah, nanti ada namanya literatur review, Pak. Nah, di literatur review ini mungkin Anda bisa memasukkan yang namanya jurnal. Nah, tapi saya lihatnya di Wetri School, Pak. Ya, nggak apa-apa. Cari aja jurnal yang memuat hal yang sama dengan apa yang Anda kerjakan. Atau carilah algoritma yang sama. Dah, gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi kalau sumber kode itu ya, atau source code itu cenderung bersifat tidak bebas ya, bebas untuk digunakan, source-nya untuk dikembangkan seperti itu. Beda halnya misalnya kita membuat pengembangan hal yang baru seperti itu. Pengembangan hal yang baru di software atau algoritma yang sudah dipatenkan. Contoh yang dipatenkan gimana, Pak? Ya misalnya Anda menginstal sebuah software ya, software misalnya software foto-foto ya. Foto-foto ini kan punya lisensi ya. Dia punya lisensi. Nah, lisensinya ini yang mana Anda tidak boleh melakukan development di dalamnya gitu. Anda harus izin dulu seperti itu. Karena source code-nya dilindungi seperti itu. Nah, ini yang nggak boleh gitu ya. Kalau program-program yang berada di Wetri School itu pada umumnya memang digunakan untuk secara general gitu, untuk bahan pembelajaran yaitu study purpose namanya. Kalau yang disebut dengan study purpose ini dengan tujuan pembelajaran itu nggak ada masalah, Pak. Ini sah-sah saja. Bahkan kalau di luar negeri study purpose ini sangat dihormati dan orang membiarkan kebebasan untuk melakukan citasi. Yang penting tujuannya adalah untuk pembelajaran, bukan untuk komersial. Seperti itu. Begitu Pak Farhan? Oke, Pak, ini lagi itunya nanti